Ini cerita tentang para anak muda yang berani ambil langkah untuk punya rumah sendiri. Sibuk banget sih, Dim. Iya nih, ngurusin rumah orang sampai gak sempat ke bank buat ngajuin KP rumah sendiri. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Bingung mau pilih liburan atau hunian? Iya nih Chels, mumpung masih muda. Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Kayaknya udah saatnya nih lo beli rumah. Iya sih, tapi gue mau ngembangin usaha dulu. Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Beli rumah impiannya sendiri, berani. Berani dong. BNI. Selalu ada awal untuk sebuah perjalanan hidup. Yang memberikan makna dalam rangkaian cerita hidup, membekas dan tak terlupakan. Seru dan indahnya pengalaman hidup berawal dari kartu kredit BNI. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, cukup selfie. Dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia hari ini kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat. Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas penyelenggaraan acara ini. Kami dari BNI Corporate University merasa sangat terhormat dan diberikan kepercayaan untuk mensupport acara ini. Semoga dapat berjalan lancar hingga akhir nanti. Amin. BNI Corporate University bukan hanya memberikan pelatihan atau pembelajaran di bidang jasa keuangan, tapi juga memberikan edukasi kepada seluruh nasabah setia BNI, yaitu program yang memberikan manfaat serta berguna untuk kita semua. Antara lain, informasi mengenai kesehatan. Kami juga memberikan pengetahuan tentang psikologi serta parenting bagi orang tua maupun calon orang tua. Selain itu, ada juga edukasi mengenai happiness, membangun mental tangguh, dan lain-lain. Ada juga edukasi untuk mengatur keuangan masa depan, dan masih banyak program lainnya. Selamat menikmati persembahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati kami melayani, beri yang terbaik untuk negeri ini. Berkarya menginspirasi, kita siap untuk lompat lebih tinggi. Memang saat ini tak mudah untuk semua, tapi kita optimis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi BNI High Mover semua. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap produktif tentunya. Dan jangan lupa untuk memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Senang sekali saya Erditya Dika dan rekan saya Mutiara Yaniar dari Divisi Wholesale Solution dapat menemani BNI High Mover semua dalam acara Grand Launching Program BNI Aksi Kolaborasi Divisi WHS dan SLM. Keren mana banget. nih suaranya? Semangatnya mana? Wow, pasti Nih, seru banget Seru nih. banget nih, ya kan? Kedengeran sampai sini loh, luar Bener. biasa. Dan perlu kami informasikan bahwa acara yang terselenggara hari ini sudah melakukan serangkaian protokol kesehatan yang berlaku. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars BNI. Indonesia
Baik, terima kasih. BNI Movers, kita juga mau menginformasikan ada hadiah yang sangat menarik. Berupa uang Rp1 juta yang akan dikirimkan ke link aja atau kris untuk 10 orang yang beruntung. Nah, caranya gampang banget nih ya, Mut ya. Post foto yang lucu dan menarik saat menonton tayangan ini. Betul. Dan juga upload ke Instagram kalian semua. Ya. Tentunya kalian juga harus dan wajib banget follow dan tag Instagramnya BNI WHS @BNI Digi Wholesale Ya. dan juga BNI SLN Betul. @BNI SLN. Nah, Ya. dengan hashtagnya apa nih, Mut? Nah, ada hashtagnya juga nih, jangan lupa. Hashtag BNI Aksi 2022, hashtag BNI Digi Wholesale, hashtag Shifting Business to Digital, hashtag BNI 46, dan hashtag BUMN untuk Indonesia. Nah, benar banget. Ini ada di running text di bawah ya, Ya, Mut ya, betul. untuk lebih detailnya. Oke, BNI High Mover semua, di acara hari ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Nah, saat ini telah bergabung bersama kita semua, ya kan, di tengah-tengah kita ini. Ya. Ada Ibu Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Ibu Adi Sulistiwati atau Ibu Susi. Baik, halo, selamat malam Ibu Susi, bagaimana kabarnya? Halo Ibu, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, halo juga Dika, Muti, Pak Indra, dan Pak Irwan, dan juga senior leaders dan BNI High Movers di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kabar Ibu sehat dan tentunya terus kita selalu semangat. Kalian jangan kalah semangat loh ya, dengan Pastinya. senior milenial seperti saya. Benar, Iya dong, kita nggak pastinya. boleh kalah semangat Iya nih. dong, Karena jangan melihat Ibu kalah Susi selalu semangat. semangat terus nih. Pastinya. Ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Ibu yang luar biasa ya Bu ya. Ibu berkenan bergabung dengan kami di sini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Dika, saya juga senang bisa hadir di sini menyapa rekan-rekan BNI High Movers di seluruh Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, selain Ibu Susi, telah hadir pula bersama kita Bapak Indra Gunawan selaku pemimpin divisi Wholesale Solution dan Bapak Irwan Gurning selaku wakil pemimpin divisi penjualan. Dan sudah tidak sabar ya tentunya kita semua untuk bersama-sama melakukan launching BNI Aksi 2022 ini ya Mut ya tentunya ya. Banget, dan gak sabar nih. Nah, untuk BNI High Mover semuanya, jangan kemana-mana nih. Stay tune di sini karena kita sebentar lagi akan mulai acara Grand Launching BNI Aksi Kolaborasi dari Divisi WHS dan SLN. Oke, BNI High Mover semuanya, jangan lupa kita mengingatkan kembali ya Mut ya. Untuk posting foto dan ya itu tadi, mempost foto yang lucu pastinya dan menarik saat menonton tayangan ini ya. Dan juga pastinya di-upload foto kalian semua BNI High Movers ke Instagram. Dan follow dan tag Instagramnya @BNI Digi Wholesale dan juga @BNI SLN. Dengan hashtagnya sekali lagi apa Mut? Iya, jangan lupa nih hashtagnya. Hashtag BNI Aksi 2022, hashtag BNI Digi Wholesale, hashtag Shifting Business to Digital, hashtag BNI 46, dan hashtag BUMN untuk Indonesia. Nah, ada uang tunai 1 juta nih yang siap meluncur ke e-wallet link aja atau dikirim ke kris kalian. Nah, jangan sampai kelewatan ya. Oke, untuk 10 orang ya Mut ya. Benar, jadi totalnya ada 10 juta nih. Wah, luar biasa banyak. Oke, nah sebelum kita bersama-sama menyaksikan Grand Launching, mungkin Ibu Susi berkenan untuk memberikan masukan atau pendapat atas program ini Ibu, atau mungkin ada wejangan ya untuk kita semua di sini para BNI High Movers. Silakan Ibu Susi, kami persilakan. Terima kasih Dika dan Muti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati di sini pemimpin divisi Solusi Wholesale Bapak Indra Gunawan, juga Wakil Pemimpin Divisi Perencanaan dan Penjualan Digital Bapak Irwan Gurning, serta segenap BNI Movers yang saya cintai dan saya banggakan. Halo rekan-rekan BNI Movers semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan tentunya saya harap semuanya masih terus semangat
di tahun 2022 ini. Senang sekali saya bisa menyapa BNI Movers di seluruh Indonesia. Ini adalah kesempatan yang sangat spesial karena saya ditemani di sini ada Pak Inta dan Pak Irwan, dan kita bersama-sama akan melaksanakan grand launching program BNI Aksi tahun 2022. Di sini kita nggak hanya untuk launching untuk program aksinya, tapi kita harus memaknai apa terkait dengan program aksi ini. Di mana program BNI Aksi 2020 ini disengajakan untuk memotivasi serta mendorong kreativitas cabang dan sentra, termasuk seluruh rekan-rekan pemasar di outlet, cabang maupun sentra bisnis dalam mengoptimalkan beragam produk yang dimiliki BNI untuk memberikan solusi kepada nasabah, dari mulai giro, garansi bank, kredit, trade, supply chain, cash management, collection, dan lain-lain. Termasuk juga turunan produk untuk konsumernya. Untuk konsumer itu misalnya payroll, flexi, mungkin dan produk-produk pensiun, program BNI Life, dan lain-lain. Di sini BNI Movers yang saya cintai dan saya banggakan, untuk membuat nasabah itu loyal dengan BNI, kita harus betul-betul paham apa yang menjadi kebutuhan nasabah. Sehingga layanan maupun solusi keuangan yang kita berikan pun sesuai dengan kebutuhan profil nasabah. Ini yang kita namakan dengan customer center. Dengan memberikan solusi keuangan melalui produk yang sesuai, nasabah akan merasa senang dan merasa dilayani dengan baik. Karena dia terpenuhi atas kebutuhan-kebutuhan terhadap produk-produk finansial ataupun solusi-solusi keuangan yang diberikan oleh kita. Semoga semakin nasabah itu loyal dengan kita, dananya tentu pasti akan diputar. Karena semakin banyak produk yang dipakai, itu tentunya transaksinya semakin banyak di kita, itu pasti dengan sendirinya dananya dan putarannya pasti ada di kita. Tentunya ini menjadikan dana yang sustain, menjadi dana murah yang kita harapkan menjadi dana kas kita. Di samping itu juga ini transaksi para nasabah kita di kita, semakin banyak transaksi di kita tentunya akan mendorong pertumbuhan daripada bisnis kita. Jadi kita harapkan kalau nasabah semakin loyal, bisnis BNI semakin maju, tentunya profitnya BNI juga akan semakin maju. Tentunya ini akan meningkatkan kesejahteraan untuk seluruh BNI Movers. Di mana aktivitas ini juga harus kita bayangkan seperti kita lagi menuju kepada medan perang. Kita butuh amunisi yang mumpuni untuk berperang. Nah, sehingga di dalam kita untuk berperang kita mempersiapkan diri, mengisi amunisi yang kita perlukan. Nah, itu para penjual, para sales yang semua hadir di sini, saya harapkan bahwa kalian harus meningkatkan produk knowledge kalian, skill capability kalian. Dimana kalau kita mau memberikan solusi kepada nasabah, kita harus tahu semua produk yang kita punya. Sehingga dengan apa kebutuhan nasabah, kira-kira produk mana yang tepat, produk mana yang cocok. Itu sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Karena kalau kita nggak tahu produknya apa, kita nggak bisa untuk memberikan solusi. Nah, untuk itu, selain itu, kita juga harus meningkatkan skill kita, kompetensi capability kita. Dari mulai communication skill, marketing skill, sampai dengan negotiation skill. Karena komunikasi ini penting. Karena dengan komunikasi yang baik diharapkan dapat menjalin komunikasi yang lebih baik, di mana kita dapat bisa memenuhi segala kebutuhan nasabah. Nah, amunisi ini yang akan memberikan kemudahan dalam kita berkomunikasi, juga kita dapat probing kepada nasabah dengan komunikasi yang baik tadi, sehingga kita tahu apa yang menjadi kebutuhan nasabah, tentunya kita dapat memberikan solusi kepada nasabah. Saya harapkan di dalam memberikan solusi ini kita harus lebih kreatif dan inovatif. Bagaimana kita betul-betul dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan nasabah terhadap produk-produk kita. Saya mau beri contoh bagaimana kita bisa memahami kebutuhan nasabah kita. Misalnya ada nasabah yang memiliki bisnis ekspor-impor yang tentunya membutuhkan modal kerja. Kalau membutuhkan modal kerja, berarti kita bisa tawarkan untuk kreditnya. Apakah itu kredit untuk modal kerja, untuk kebutuhan daripada bahan bakunya yang diperlukan untuk dia membuat produk-produk yang bisa dia butuhkan untuk ekspor. Di samping itu kita juga mungkin dengan ekspor impornya dia butuh untuk trade-nya, LC-nya mungkin, sehingga kita perlu menawarkan produk LC-nya. Kita juga melihat mungkin di perusahaan itu memiliki pegawai. Kalau pegawainya banyak, kita harapkan pegawai menjadi prospek menjadi payroll kita.
Selain itu, selain dos payroll di kita pastikan mungkin bisa tawarkan untuk fleksinya. Bisa juga dia punya program pensiunnya, bisa kita tawarkan untuk DPLK kita. Untuk kesehatannya kita bisa tawarkan untuk BNI Life kita. Untuk perumahannya kita bisa tawarkan untuk KPR kita. Nah, inilah yang kita harapkan kalau kita tahu banyak produk, semakin banyak nanti solusi yang bisa kita berikan kepada nasabah kita. Gitu ya. Dan selain itu tadi kita juga mencanangkan saat ini bagaimana kita sebagai bank pemerintah ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu para UMKM yang siap untuk go global. Nah, sehingga kita tahu nasabah atau calon nasabah yang punya prospek untuk menjadi ekspor importer ini, kita punya layanan ekspora kita. Nah, di mana di ekspora ini kita juga harus membantu mendampingi para UMKM tadi yang sudah siap untuk go global. Tadi kalau para eksportir atau UMKM yang siap ekspor itu yang diperlukan kan satu tadi modal kerja, berarti produk-produk apa yang bisa kita tawarkan. Kalau dia sekarang cara berjualan secara era digital ini, berarti channel-channel apa yang dibutuhkan, produk-produk apa yang kita butuhkan untuk dapat dia melayani nasabah atau penjualannya dia. Ini kan suatu hal yang kita harus memahami itu, sehingga apa yang kita tawarkan ini betul-betul yang menjadi kebutuhan daripada nasabah kita. Di samping itu kalau kita melihat juga, kadang-kadang dari suatu perusahaan ekspor importer ini, kadang-kadang dia misalnya butuh bahan baku, dia harus belanja bahan baku. Kalau kita harapkan yang dia beli untuk bahan bakunya itu suppliernya itu bisa jadi di prospek nasabah baru kita lagi. Nah, kembali lagi prospek supplier-suppliernya ini mungkin akan menjadi target untuk UMKM kita, untuk kur kita. Jadi kita tadi kembali lagi untuk bisa untuk menjadi merchant kita. Jadi seharusnya kalau kita ngelihat bahwa ekosistem yang kita bangun di dalam satu customer itu bisa membangun suatu ekosistem bisnis yang produk-produk kita bisa kita jual di situ, bisa lebih optimal kita di dalam membangun bisnis dengan nasabah. Nah, ini yang kita harapkan ya. Di samping itu juga kita harus meyakinkan para nasabah kita atau calon nasabah kita betul-betul bertransaksi dengan kita dan menggunakan channel kita. Nah, ini yang ingin saya optimalkan. Kalau nasabahnya perusahaan atau dia nasabah business banking, ya kita tawarkan solusi digital yang kita miliki, yaitu BNI Direct kita. Kita harus paham juga, jadi kalau kita nasabah juga tidak berarti kita pasang untuk BNI Direct selesai, enggak. Justru BNI Direct ini adalah platform yang bisa memberikan solusi kepada nasabah dengan produk-produk yang kita miliki tadi. Yang kita harapkannya kalau dia dengan currency bank, melalui BNI Direct bisa dilakukan. Dia mau buka untuk trade, untuk dengan BNI Direct bisa dengan BNI Direct bisa dilakukan tanpa dia harus ke bank. Itu kan suatu solusi-solusi kemudian bagi nasabah kita maupun debitur kita. Nah, kita harapkan itu yang kita pengen tuh, bahwa teman-teman tuh harus memahami dulu apa kebutuhan nasabah. Setelah kebutuhan nasabah kita tahu, kita tawarkan dengan solusi digital kita yang kita miliki. Karena solusi digital ini adalah kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi di mana saja, kapan saja, tanpa harus datang ke bank. Di era masa COVID ini adalah suatu solusi yang memang sangat dibutuhkan nasabah saat ini. Itu yang harus kalian jual. Tapi kalian harus tahu dulu di cash management itu kira-kira apa lagi yang bisa di collection. Collectionnya menggunakan virtual, bisa dilakukan. Penerimaan daripada penjualan dia, kita bisa bukakan dengan sistem payment kita. Kalau perusahaan bisa bayar antar BNI Direct, kita bukakan. Kalau dia customer B2B, B2C, consumer, kita tawarkan untuk pembayaran bisa menggunakan edisi, bisa menggunakan kris, bisa menggunakan mobile banking. Sistem pembayarannya kan sekarang udah digital semua. Nah, ekosistem itu harus dibangun di dalam ekosistem daripada bisnis nasabah kita, gitu ya. Ini yang saya ingin teman-teman memahami dulu di dalam memberikan solusi nasabah. Harus tahu dulu kebutuhannya. Setelah tahu kebutuhannya, produk-produk apa yang bisa kita jual. Setelah tahu produk-produk kita dijual, kira-kira channel apa yang bisa channel kita yang bisa digunakan untuk transaksi nasabah kita, gitu ya. Nah, saya harapkan sebenarnya kita tuh selama ini pemahamannya itu kalau kita mau jual cash management BNI Direct kita selalu menunggu AJR dulu. Nah, kalau menurut saya adalah teman-teman yang di sales itu di depan, yang tahu dulu kebutuhan nasabah, produk-produk apa yang dijual, baru kita diskusi di AJR. AJR itu kalau kita bilang tuh tukang masaknya di belakang, kokinya. Saya minta dong, ini sistem pembayaran penerimaan
nasabah kita kira-kira apa ya, dia pengen nasabahnya itu jenisnya apa, misalnya konsumer, ternyata misalnya dia tadi pedagang apa, misalnya pedagang batik, nah yang beli itu pasti kan konsumer tuh. Nah, gimana caranya kita bukakan pembayaran daripada konsumer itu? Pakai apa aja? Oh, bisa pakai edisi, oh bisa pakai kris, oh bisa pakai mobile banking. Nah, ini yang kita mesti bukakan channelnya itu, kemudian itu. Nah, sehingga penerimaan itu tadi dengan apa? Dengan BNI Direct. Karena channelnya BNI nanti diintegrasikan dengan kita. Dan penerimaan dari penjualan itu bisa dimonitor setiap saat. Bisa dikontrol setiap saat. Jadi dia tahu penerimaan dia dari hasil penjualan itu menjadi nilai tambah, nilai jual dia. Melakukan rekonsiliasi terhadap penerimaan dan pendapatan dia bisa ngelihat setiap saat dengan dashboard yang kita miliki di BNI Direct itu. Nah, ini yang harus teman-teman juga pahami dan kita harus tahu dulu nasabah kita itu apa, karena kita tuh sebenarnya kan sudah punya beberapa ekosistem yang kita bangun untuk solusi-solusi kepada nasabah. Tadi kalau ekosistem rumah sakit, misalnya contoh yang sudah kan ada ekosistem rumah sakit, ekosistem perdagangan, ekosistem sekolah, itu kan macam-macam. Tapi kalau kita membangun ekosistem itu adalah end-to-end proses bisnis yang kita mau garap. Misalnya kayak tadi rumah sakit pasien pasti datang. Nah pasien datang kita mengharapkan rumah sakit itu jadi merchant. Kenapa? Pasien itu bayarnya harus pakai channel kita. Pasti di situ ada edisi kita. Kalau perlu di situ ada ATM kita. Di situ bisa bayar pakai mobile banking kita. Nah, sehingga semuanya itu menggunakan kita. Harapannya apa? Semua akan bertransaksi menggunakan channel kita. Itu dapat suatu bisnis buat kita kan. Nah, tapi buat si rumah sakit senang nggak? Senang, karena kemudahan semua transaksi secara digital bisa dilakukan oleh kita. Bahkan kalau bisa kita cari inovasi baru. Kalau orang mau daftar ke rumah sakit pakai digital, pakai elektronik digital kita, pakai mobile banking kita misalnya. Pengembangan kita minta untuk kita misalnya booking rumah sakit, booking dokter, booking kamar. Nah, itu dari rumah. Dia datang ke rumah sakit sudah punya nomor urut. Ini salah satu contoh solusi yang bisa kita berikan kepada rumah sakit. Kita ngomong pasien ya. Kita belum ngomong lagi dokter-dokternya. Dokter-dokternya tuh jadi prospek, bisa jadi nasabah emerat, bisa prospek untuk kita kasih kredit. Karena rata-rata dokter-dokter itu selain praktek di rumah sakit, dia juga punya praktek di luar sendiri. Itu jadi prospek untuk bisnis kita. Praktek di luar itu jadi merchant kita. Mungkin dia prospek butuh modal untuk dia bangun rumah sakit polikliniknya dia. Kita juga menjadi prospek nasabah baru kita. Dan dia juga punya pegawai, bisa kita prospekin lagi untuk customer base baru kita. Jadi sebenarnya satu customer itu bisa menjadi suatu ekosistem bisnis yang luar biasa kalau kita mau membangun suatu bisnis kita untuk bisa lebih luas. Jadi dulu itu kita kan terbiasa satu produk salesnya satu. Makanya sekarang ini kan di SLN sekarang salesnya itu satu untuk semua. Karena memang harusnya satu sales itu bisa jualan apa aja. Karena saya dulu waktu di cabang juga begitu. Saya nggak pernah namanya jualan satu produk. Karena kalau semakin banyak produk yang saya jual, nasabah itu mau nggak mau akan ke kita. Dan kita dapatnya akan lebih besar tadi. Tadi ya contoh kayak rumah sakit tadi, setelah kamu jual tadi pasien, terus dokternya, pegawainya rumah sakit. Bisa prospek untuk tabungan baru, payroll baru. Bisa jadi fleksi baru. Bisa jadi KPR baru. Bisa bagi program pensiun baru, bisa jadi untuk asuransi kesehatan baru, bisa jadi untuk asuransi BPJS TK-nya melalui kita. Jadi banyak banget yang bisa kita jual di dalam satu ekosistem rumah sakit. Belum lagi kita ngomong lagi rumah sakit. Kalau kita ngomong rumah sakit itu butuh beli obat. Si obat-obat distributor obatnya, si supplier obat-obat bisa jadi prospek nasabah baru kita lagi. Bisa jadi untuk prospek nasabah apa? Bisa juga menengah, bisa juga untuk small kita tawarkan. Karena apa? Ada linkage bisnis yang jadi satu, yang namanya supply chain itu tadi. Rumah sakit itu kalau bisa kita ngomong bikin supply chain untuk rumah sakit dengan distributor dan supplier obat-obatan. Baru obat-obatan, belum alat kesehatan. Belum lagi untuk operasional rumah sakitnya, kebutuhan untuk rumah sakit, untuk kantor ATK-nya, segala macam. Banyak sebenarnya prospek di dalam satu bisnis yang kita bisa kembangkan. Itu memang harus perlu kreativitas dan inovasi di dalam kita memberikan solusi keuangan kepada nasabah. Itu ya. Ini saya pengennya gitu. Jadi jangan bawa satu sama juga nih kayak ngelola debitur. Debitur juga begitu. Kalian kalau para debitur kalian RM itu pasti sudah punya account tactical plan. Account tactical plan kalian itu kalian udah tahu berapa volume penjualan, berapa untuk pengeluaran dia, berapa untuk pemasukan dia, berapa salesnya dia. Dengan itu kalian sudah tahu tuh mapping terhadap potensi bisnis debitur itu. Nah kita jangan cuma kasih aja kredit terus selesai, enggak.
harus dibangun untuk debitur itu semuanya di kita tadi. Memastikan semua penerimaan penjualan dia, debitur itu harus dibayarkan melalui kita. Kalau perlu kita bangunkan tadi untuk supply chain baru. Karena orang kalau beli si pembeli daripada si debitur kita mungkin bisa menjadi customer base baru buat kita. Betul nggak? Belum lagi mungkin debitur-debitur kita juga belanja untuk barangnya, untuk keperluan untuk perusahaannya. Itu jadi prospek baru lagi di debitur kita. Pegawainya debitur kita harus dipastiin, dan key person debitur kita udah pasti diwajibkan harus jadi nasabah kita, mungkin misalkan menjadi emerald kita. Dipastikan kartu kreditnya pakai kita, kartu debitnya pakai kita. Dipastikan debitur-debitur itu semuanya BPJS TK-nya melalui kita, kesehatannya melalui kita. Kalau perlu ditawarkan juga untuk investasi di BNI Life kita yang kita punya misalnya. Atau juga bekerja sama dengan multi finance kalau dibutuhkan kendaraan operasional kantor, kredit untuk kendaraan operasional kantor, beli melalui produknya multi finance. Jadi banyak banget kalau kita ngelihat bahwa di dalam satu nasabah itu bisa menjadi potensi bisnis luar biasa. Nah itu salah satunya kalian harus menguasai product knowledge-nya dulu. Nah itu ya. Jadi saya harapkan juga nanti di sini ada Pak Indra, ada Pak Irwan. Ini saya pengen untuk menambahkan tadi product knowledge-nya ditambah, nanti skill kompetensi KPP juga ditambah, kalian akan menjadi pemasar yang handal. Nggak kalah, kalian tuh semua hebat. Kalian tuh bisa, kelebihan dari BNI adalah kita bisa membangun relationship yang bagus, tapi belum bisa mengoptimalkan potensi bisnis daripada nasabah kita. Itu semua terlihat daripada debitur kita maupun bidan kita ngelihat berapa persen sih debitur kita yang bertransaksi sama kita yang menggunakan daripada platform kita yang kita punya BNI Direct. Kalau kita ngeliat in total BNI-nya itu 20%-an, masih jauh, masih banyak potensi yang ternyata dia nggak menggunakan kita. Masa kita kasih kredit, dia transaksi garansi banknya di tempat lain. Terus dia untuk payroll gajinya di tempat lain. Jangan mau. Kalau kita gaji, kita harapkan semuanya transaksi perusahaan itu harus ada di kita. Itu yang saya harapkan kalian seorang sales harus betul-betul memahami daripada bisnis customer dan bagaimana mengunci end-to-end daripada semua yang ada di nasabah kita itu semuanya melalui kita. Nah untuk memberi solusi dari product knowledge yang kalian harus punya. Itu ya, ini yang saya harapkan. Nggak apa-apa, ini kita ke depan ini kita masih punya potensi yang masih besar, peluang yang masih besar, bagaimana mengoptimalkan, ini salah satu aksi ini istilahnya apa nih BNI aksi ini salah satu mendorong bagaimana kalian di depan lebih baik lagi di dalam mengelola atau memberikan solusi kepada para nasabah sehingga diharapkan nasabah menggunakan semua produk-produk kita dan juga channel yang kita miliki. Itu ya. Selanjutnya yang saya harapkan juga kalian para sales, kalau mau kalian menjadi sales yang handal, kalian tuh harus memiliki militansi yang tinggi. Kalian tuh betul-betul harus yakin bahwa kalian bisa merebut pasar yang ada. Nomor satu, kalian sebagai sales yang handal itu kalian harus menguasai dulu peta bisnis di area kalian. Mana pemain-pemain unggulan di daerah kalian. Siapa potensi-potensi bisnis yang kita bisa garap di lingkungan kalian itu. Kita sudah punya kok ekosistem bisnis yang kita miliki, yang kalian tinggal petain aja. Di daerah kalian itu yang paling besar apa? Potensinya apa? Pertanian, pertambangan, sekolah, rumah sakit, perdagangan. Tinggal dilihat aja potensi-potensinya. Jadi kalau kalian bilang, Bu, kita kalau mau jualan kemana? Sebenarnya itu enggak, menurut saya ya, kalau kalian memang sebagai sales yang handal, itu kalian mengetahui potensi bisnis daerah itu sebenarnya nggak akan sulit kalau kalian tahu. Tapi memang kalian harus proaktif, harus gerak, mencari tahu, menguasai potensi bisnis kalian. Jadi yang tadi saya ajarkan tadi, selain kalian menggarap potensi nasabah yang ada, debitur maupun bidan yang ada, ataupun nasabah penampung yang ada, juga saya harapkan adalah memiliki potensi bisnis daerah, menguasai potensi bisnis daerah. Dan juga saya harapkan kalian tahu prospek daripada turunan nasabah corporate. Kan sekarang kita ada diamond ya, nasabah corporate yang diamond yang menjadi prospek menjadi turunan untuk menengah, small maupun consumer. Nah kita lihat dulu berapa diamond tuh nasabah klien diamond kita yang kita lihat itu ada prospek-prospek yang menjadi bisnis turunannya di bawah banyak sekali.
Yang menurut saya contoh kayak Pertamina. Pertamina itu besar kan ya, dia di bawahnya dia punya bisnis-bisnis yang salah satunya mungkin SPBU. Kita yakin SPBU-nya kita Pertamina ada di kita semua nggak? Nah, kita yakin lagi dia punya LPG. Ada nggak agen-agen LPG daerah kita yang sudah jadi nasabah kita, jadi merchant kita, mungkin bahkan jadi agen kita. Kita yakin itu satu potensi ya. Kita nggak ada yang namanya orang nggak butuh LPG. Nggak ada orang yang saat ini nggak butuh bensin. Kalau kita selama masih ada mobil pasti butuh bensin. Itu sebenarnya prospek. Jadi kok kita lihat harusnya kita pandai jeli melihat mana yang menjadi peluang bisnis kita. Gitu ya. Tadi, selain militasi kalian yang kuat, kalian harus menguasai market, potensi bisnis yang ada di daerah kalian, karena sales itu harusnya memang seorang sales sejati, sales yang handal itu senang dengan tantangan. Karena dengan tantangan itulah kita akan banyak belajar dan kita akan melihat banyak peluang yang kita bisa ambil. Karena kalau nggak mau melawan tantangan, kita akan sulit untuk mencari peluang yang bisa kita ambil. Jauhi dari zona nyaman. Ya memang nggak ada sesuatu keberhasilan itu tanpa upaya dan kerja keras. Dan kerja smart tentunya. Ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar itu tidak hanya terbatas di kita saja, tapi kalian banyak bergaul, banyak membangun bersama komunitas, banyak membangun relationship, semakin banyak menambah wawasan, semakin menambah banyak ilmu. Itu bagus. Kita sebagai seorang ses itu sejati itu hanya satu bagiannya adalah jam terbang. Jam terbang itu ya memang harus banyak melakukan ekspansi, banyak bergaul, banyak membangun relasi, banyak membina hubungan. Ini kita akan menjadi sales yang handal. Jangan lupa juga kita dalam bekerja harus selalu bekerja dengan hati. Selalu saya bilang kalau bekerja itu harus dengan hati. Kenapa? Kalau nggak dengan hati kita tuh bekerja itu menjadi beban. Harus mencintai pekerjaan kita. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, tentunya pasti kita akan bekerja dengan hati. Kalau sudah bekerja dengan hati, pasti bekerjanya juga enjoy. Dan pasti bekerjanya juga semangat. Dan pasti bekerjanya juga akan memberikan suatu inovasi kreasi yang bagus. Jadi dimulai dulu, niat kita dulu. Untuk kita bekerja dengan baik, itu kita harus mencintai pekerjaan kita. Di mana kita ditempatkan, kita mencoba untuk mencintai. Kenapa Ibu bisa bilang gini? Karena Ibu mengalami. Karena dimanapun Ibu ditempatkan, Ibu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan tidak pernah untuk mengeluh kita ditempatkan di mana aja. Justru di tempat yang menurut kita menjadi tantangan itu, justru ternyata menjadi peluang untuk kita. Ini pengalaman ini Ibu sampaikan juga karena merupakan pengalaman daripada yang Ibu lakukan. Harapan saya kalian harus lebih bagus dari Ibu dan harus lebih sukses dari Ibu, gitu ya. Dan juga saya yakin dengan kerja keras kita juga harus bekerja keras, tidak hanya bekerja keras tapi bekerja dengan smart dan totalitas, gitu ya. Segenap BNI Movers yang saya cintai dan saya banggakan, pasti ada pertanyaan tadi ya, Bu, kita tuh kalau nyari pasar itu kita nunggu lead-nya dari pusat, susah banget kita nggak dapat lead, nggak perlu nunggu lead. Bu, kita harus mencari kemana sih potensi kita, yang mana ya. Itu tadi, seorang pemasar itu nggak perlu nunggu. Kita harus cari, kita harus kuasain, kita harus petain, kita harus tahu tuh daerah lingkungan sekitar kita tuh. Kira-kira mana ya potensi yang bisa kita ambil. Kalau kita mau ngomong, potensi rumah sakit mana yang kita bisa prospek. Apalagi di era COVID ini rumah sakit pasti jadi suatu potensi bisnis yang betul-betul yang kita punya prospek ya, menjadi prospek kita. Nah, kita yakinin rumah sakit paling besar di sini, apakah sudah jadi nasabah kita? Apakah kita sudah masuk ke situ dan menjadi target kita? Nah, kita juga lihat kalau udah rumah sakit, apotek udah nggak ada yang namanya apotek itu sepi. Sekarang apotek pasti ramai, apalagi dengan kondisi masa COVID ini. Kita yakinin lagi apotek-apotek di sekitar kita itu, apotek-apotek yang rame-rame itu, apakah udah menjadi nasabah kita? Kalau kita melihat, ya memang kita harus jeli melihat peluang itu dan kita harus door to door. Saya juga ngomong kayak gini karena saya juga ngalamin, kalian semua yang ada di cabang, saya juga ngalamin door to door. Door to door itu saya memastikan, memetakan potensi bisnis daerah, saya datangin satu-satu. Memang belum tentu kita akan berhasil saat itu. Tapi dengan kita pantang menyerah, kita terus datangin terus, kita tawarkan semua produk kita terus, itu lama-lama juga lulus nasabah itu. Karena bisa menjadi prospek kita juga. Nah tadi ya,
Selain itu juga kita memastikan lagi, kita di masa kayak gini ini, di masa COVID ini, yang tetap sukses ini apa sih? Perdagangan. Perdagangan itu pasti kan terutama perdagangan yang berkaitan dengan sembako, kebutuhan pokok, ya kan? Apa kita yakinin bahwa kebutuhan pokok untuk bisnis warung-warung perdagangan itu sudah menjadi nasabah kita, sudah menjadi prospek kita. Nah, ini saya harapannya kalian harus jeli melihat itu. Ya, jadi melihat potensi yang ada di sekitar kita, nasabah kita yang ada di kita mappingin dulu tuh. Jangan-jangan kalian tuh giran itu kita ngeliat ya, giran itu juga menjadi prospek loh. Giran itu yang tidak aktif kita harus datengin supaya menjadi aktif. Giran-giran itu sudah di kita tapi kita nggak ngelayanin. Karena dananya sedikit Bu, dananya sedikit karena kita nggak mengorek dia untuk kita bisa tawarkan solusi kita. Jangan-jangan kita di kita tapi transaksinya banyak di tempat lain. Begitu juga dengan debitur kita. Sudah kita kasih kredit tapi dananya di kita ya so-so aja. Terus kita kalau nunggu tagihan setiap tanggal 25 tagihan dari debitur untuk bayar cicilan, kita nunggu tagihan udah masuk belum. Harusnya kalau dia transaksinya di kita nggak perlu nungguin. Karena kita memastikan bahwa semua hasil penjualan dia tuh pasti melalui kita. Dan pengeluarannya untuk apa aja kita juga bisa ngontrol. Nah, ini yang kita perlukan. Kalian harus memahami bisnis daripada nasabah itu. Sehingga kita bisa menangkap peluang atau bisnis nasabah ekosistem itu closed loop. Transaksinya itu semua bisa kita ambil. Gitu ya. Tadi selain nasabah kita, potensi daerah, prospek untuk nasabah-nasabah corporate yang akan menjadi prospek kita. Gitu ya. Nah, kalau saya juga berharap juga bagaimana teman-teman itu proaktif melihat giran-giran kita. Terus terang ya, giran kita itu yang aktif bertransaksi sama kita itu hanya 3-5%. Tapi ini totalnya. Tapi kalau kita itu yang di wilayah, kalau yang di kantor pusat itu sudah besar. Tapi dari total nasabah giran yang sudah bertransaksi sama kita ini, itu yang aktif. Itu yang untuk corporate sudah 60%. Tapi kita ngelihat dari nasabah giran 5% tadi, itu udah ngehit kepada yang di wilayah, itu bisa ngehit kepada dana murahnya, kasanya kurang lebih 90 triliunan. Itu baru berapa persen? Bagaimana kalau kita optimalkan lagi untuk transaksinya di kita? Kita akan mendapatkan dana murah dan tentunya pasti fee-based. Karena tadi transaksinya semua di kita. Bayar listriknya di kita, bayar teleponnya di kita, bayar payroll-nya di kita, bayar suppliernya di kita, bayar semuanya di kita. Kita dapat dana murah. Nanti transaksi daripada pembayaran dari penjualannya itu melalui kita. Transaksi itu akan juga menghit kepada fee-based kita. Karena transfer atau bayar pakai edisi kita itu juga akan dikenakan untuk fee-based. Itu sebenarnya menurut saya kalian harus melihat itu suatu potensi bisnis yang luar biasa. Gitu ya. BNI Movers yang saya cintai dan saya banggakan, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak BNI High Movers untuk aktif mendukung dan mensukseskan program BNI Aksi tahun 2022 ini. Ada lebih dari 10 program kalau nggak salah pada BNI Aksi tahun 2022 ini, antara lain BNI Aksi Transaksi, yaitu program akuisisi dan aktivasi giro. Tadi saya bilang, nasabah yang ada didorong aktivasinya dan ditawarkan produk-produknya sesuai kebutuhannya dia supaya dia menggunakan kita. Yakinkan nasabah debitur maupun giran kita yang sudah bertransaksi dengan kita itu akan reduce cost terhadap operasionalnya dia. Dia nggak perlu datang ke bank, dia nggak perlu paperless dengan segala formulir-formulir yang harus diisi. Karena dengan BNI Direct dia bayar apa aja sudah dengan platform itu sudah mengurangi semua biaya tadi. Bisa juga mengerjakan itu tidak usah di kantor, perusahaan bisa di rumah, efisiensi lagi dia untuk operasional kantor. Mungkin membayar orang keuangannya nggak perlu kerja di kantor, kerjanya di rumah, tapi dengan BNI Direct. Karena BNI Direct itu solusi untuk segala sesuatu untuk transaksi keuangan daripada perusahaan bisa dilakukan dengan BNI Direct. Itu yang harus kalian jual. Juga dengan mobile banking sama. Or consumer juga kalau dia nggak perlu kemana-mana, bayar apa aja dengan mobile banking, sama aja dia datang ke outlet. Karena BNI Direct dan mobile banking itu adalah outlet yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, apalagi sekarang buka rekening udah bisa secara online, ya kan? Itu yang menurut saya ini yang menjadi suatu nilai jual kita, kelebihan daripada platform yang kita miliki ini untuk kita jual kepada nasabah. Itu yang harus dipahami dulu. Sehingga nasabah itu pasti akan pakai kita.
Karena dengan kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan lebih murah biayanya. Karena dia dengan menggunakan platform digital kita, dia betul-betul akan mengurangi cost dari yang selama ini dia mesti harus datang ke bank, mesti transportasi, mesti bayar biaya yang lebih beli bensin, ini akan lebih besar daripada dia harus mengerjakan ini ya, menjadi suatu nilai jual kita. Terus selanjutnya juga ada transaksi BNI Action Bond, yaitu program untuk membooster garansi bank. Sama nih, kalau kita punya debitur, dia punya prospek untuk dia ikut bidding, untuk dia masuk sebagai rekanan, supplier di suatu perusahaan, dia pasti perlu garansi bank. Nah itu harus diyakinkan non cash loan-nya garansi salah satu untuk garansi banknya maupun kreditnya harus menggunakan kita. Nah itu harus dikasih tahu garansi bank kita itu bisa cepat layanannya, bisa termonitor kapan jatuh temponya, bisa di tracking tanggal jatuh temponya, kapan harus dicairkannya. Ini kan dengan garansi bank online kita itu menjadi nilai jual. Nah ini yang harus dijual juga. Nah ini menurut saya program aksi ini salah satunya adalah mendorong untuk para nasabah kita untuk lebih aktif lagi. Ada lagi BNI Aksi Spekta untuk akuisisi optimalisasi supply chain BNI. Nah tadi supply chain tadi, perusahaan tadi yang saya bilang, kalau dia supplier, ada supplier, nasabahnya di corporate, menengah, maupun di small, itu kan dia kan pasti punya untuk supplier-suppliernya. Nah supplier-suppliernya itu bisa menjadi prospek untuk jadi supply chain-nya. Nah itu dengan supply chain-nya juga menjadi bisnis turunan yang luar biasa lagi tuh. Belum lagi nanti perusahaannya itu nanti semua transaksinya juga melalui kita supplier-suppliernya. Nah supply chain kita ini juga menjadi nilai jual nih buat kita. Karena ini salah satu supply chain itu ada dua hal ya. Supply chain untuk penerimaan daripada collection penerimaannya ataupun disbursementnya untuk pembayaran kepada supplier atau rekanannya, mitranya. Nah ini yang kita harus membangun supply chain-nya. Termasuk juga supply chain yang kita berkaitan dengan pegawainya. Nah tadi payroll, seleksi, ya kan? Terus bisa juga KPR, bisa juga tadi kredit kendaraan dengan multi finance, bisa juga tadi dengan investasi, produk-produk investasi dengan BNI Lab. Nah itu coba itu yang harus kita garap lagi. Nah ini yang menurut saya ini salah satu supply chain ini juga mendorong daripada salah satu contoh lagi ya, saya pengen jeli melihat peluang itu, saya lihat ada salah satu debitur menengah, dia ternyata adalah pemasok bahan kebutuhan pokok untuk warung-warung. Nah ternyata untuk pemasok dia sebagai distributor. Nah sebagai distributor itu warung-warungnya itu kan harusnya menjadi prospek, bisa jadi agen kita, bisa jadi merchant kita, dan bisa kita tawarkan untuk kur kita. Karena apa? Ada related bisnisnya dengan debitur kita. Harusnya itu yang menjadi prospek kita. Nah, itu kalau namanya si retailernya atau warung-warungnya tadi menjadi nasabah kita, itu nasabah kita yang menengah ini kan akan mudah di dalam penerimaan daripada collection penerimaan pembayaran daripada warung-warung ini yang membeli bahan bakunya dia. Dia bisa ngontrol kapan pembayarannya dan kemudahan di dalam transaksinya. Ini menurut saya kita harus membangun itu sayang. Terus ada juga kemarin ada distributor Aqua. Memastikan Aqua itu masuk kemana warung-warung. Pastikan pemasukannya dia ini, retailernya ini bisa menjadi prospek kita. Minta tolong kepada debitur kita. Supaya untuk kita juga ngontrol terhadap penerimaan maupun pengeluaran daripada debitur kita. Ini yang saya inginkan juga supply chain itu yang kita buat itu kalau kita tahu dulu ekosistem atau bisnis proses daripada debitur kita, nasabah kita. Itu ya. Ini yang terus kita perkembangkan. Dengan program ini harapan saya kita dapat mendorong nasabah akan memilih kita sebagai bank transaksionalnya dengan menggunakan produk-produk kita. Dengan demikian kalau semakin produk dijual, PHR-nya juga semakin banyak, semakin meningkat. Produktivitas kalian sebagai sales juga akan lebih meningkat. Karena terus terang juga tentunya dengan PHR-nya naik, pasti tentunya akan mendorong potensi bisnis nasabah akan semakin meningkat dengan kita. Profitability daripada customer kita juga akan lebih bagus dengan menggunakan banyaknya produk-produk yang kita jual atau digunakan oleh mereka. Dan juga dengan adanya kita juga membuat
banding produk yang lebih kompetitif pada nasabah. Kalau semua produknya menggunakan kita. Selain itu, juga terdapat program-program yang bertujuan menggali bakat dan kualitas BNI Movers untuk melakukan campaign-campaign solusi keuangan BNI. Jadi cara berjualan kalian tuh kalau bisa sarana media medsos kalian bisa digunakan untuk campaign-campaign produk-produk yang kalian jual kepada nasabah, sehingga nasabah kalian akan melihat ini kadang-kadang campaign-campaign juga solusi keuangan, bagaimana dengan platform-platform yang kalian punya, BNI Direct maupun mobile banking bisa dijual. Ini yang menurut saya yang perlu kalian buat, dan saya melihat sudah banyak kreativitas yang ada dari segenap BNI Movers terhadap campaign-campaign produk-produk. Saya apresiasi dan terus ditingkatkan untuk semakin banyak kita menjual, akan semakin meluas terhadap campaign produk-produk kita, itu akan lebih luar biasa lagi, akan mengenalkan atau menjual kepada calon-calon customer baru kita, gitu ya. Dan BNI Movers yang saya banggakan, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada divisi WAS dan divisi SLN yang telah memiliki ide dan pemikiran untuk berkolaborasi. Keberhasilan kita itu adalah dengan kolaborasi dan sinergi. Kita akan menjadi semakin kuat, semakin lebih menguasai pasar tadi dengan kita adanya kolaborasi sinergi ini. Ini akan membuat dan wujud program BNI Aksi tahun 2021-2022 ini saya kasih apresiasi, dan tapi saya ingin adalah eksekusinya. Ini sudah programnya bagus, ini kolaborasi sinerginya bagus, programnya bagus, kampanyenya bagus. Ini harus dipastikan, harus dimonitor. Realisasinya bagaimana? Nanti kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan. Apakah program yang kurang? Apakah tadi kompetensi capability daripada RM atau sales yang perlu kita tingkatin? Ataukah tadi program-programnya mesti kita lebih dorong lagi? Itu yang perlu kita evaluasi. Karena harapannya dengan program aksi tahun 2022 ini, saya harapannya dapat lebih meningkatkan transaksi daripada nasabah kita, yang tentunya akan mendorong daripada kinerja kita ke depannya lebih baik lagi. Karena dengan semakin banyak nasabah transaksi kita, semakin kita akan mendapatkan dana yang sustain, yaitu dana yang murah, kasa dengan cost of fund yang rendah tentunya, dan juga akan mendorong fee base yang luar biasa. Karena semakin transaksi semakin banyak, fee base-nya tentu pasti menjadi kita adalah pendapatan di luar kredit yang luar biasa. Kita lihat tuh bank sebelah yang ternyata hidup dari fee base aja udah luar biasa. Itu dari transaksi daripada nasabahnya menggunakan platform digital yang kita miliki. Ini yang saya harapkan kita juga bisa, karena kita punya, kita mampu, dan potensi kita juga masih luar biasa yang masih bisa kita dorong. Itu ya. Saya minta agar segenap BNI Movers yang dapat menjadi duta program BNI Aksi ini dan dapat memviralkan program ini. Dan buat saya semua BNI Movers itu adalah sales, karena memang tugas kita harus menjual terhadap kita kan perusahaan jasa, perusahaan yang harus menjual produk-produk jasa untuk dapat memberikan solusi kepada nasabah, dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Kesuksesan itu dibangun dari usaha-usaha kecil yang dilakukan terus-menerus setiap hari dan tanpa mengenal lelah. Jangan pernah merasa lelah, kalah, dan salah. Kalian hanya belajar untuk lebih baik dan menjadi lebih sukses di masa depan. Sukses buat semua, segenap BNI Movers, tetap semangat. Ayo tunjukkan kalian bisa dan pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sangat insightful ya Dik, masukan dari Ibu ya. Luar biasa. Betul banget. Insightful sekali ya kan. Sangat. Semangat juga militansi tadi yang Pastinya. boleh disampaikan. Nah, seperti yang disampaikan Bu Susi tadi Dik, bahwa program BNI Aksi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan nih bagi peningkatan kinerja BNI, terutama FIBES dan DPK. Betul, dan pastinya bukan hanya FIBES dan DPK juga ya. Dan pastinya ini juga dibutuhkan nih peran aktif ya kan dari semua seluruh BNI Movers semuanya ini untuk mendukung dan mensukseskan program BNI Aksi 2022 ini. Betul sekali. Dan selanjutnya mari kita menuju pokok acara yaitu Grand Launching Program Aksi 2022 kolaborasi divisi WHS dan SLN. Baik, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Indra Gunawan dan juga Bapak IG. Oke, sudah muncul semua di sini ya? Ya, sudah lengkap Nanti nih. kita mau kehormatan kita di sini, ya kan? Oke, sudah ada fingerprintnya Bapak Ibu. Untuk sama-sama kita
melakukan grand launching. Oke, silakan meletakkan fingerprint di masing-masing fingerprint Ibu, Bapak Ibu. Oke, silakan. Tunggu aba-aba dari kami dulu. Oke, bisa kita mulai ya? Oke. 3, 2, 1. Access granted.
saatnya grand launching ini. BNI Aksi 2022 ini akhirnya di launching juga. Akhirnya keren banget. Keren banget ya kan. Kita juga sudah saksikan program launchingnya juga. Pemutaran video program BNI Aksi gimana? Menurut Muti gimana? Wah keren banget. Keren banget pastinya. Rewardnya banyak banget. Produk-produknya banyak banget. Betul, program-program lebih banyak banget. Tadi ada apa aja coba Mut? Nah, produknya tadi ada SCF, kemudian ada garansi bank, kemudian ada transaksi giro, dan lainnya apalagi ya? Lainnya ada Pepita juga ya kan, dan lain sebagainya. Video challenge juga ada tadi ya. Betul. Oke, selain itu kita juga punya hadiah langsung untuk kalian yang nonton acara ini nih, BNI Movers-nya. Ada hadiah uang 1 juta rupiah untuk 10 orang BNI Movers. Jadi totalnya ada 10 juta ya Mut ya. Yuk post foto kamu yang lucu dan menarik saat menonton tayangan ini dan upload foto ke Instagram, dan wajib follow dan tag Instagramnya BNI WHS yaitu @BNI-Wholesale dan @BNI-SLN, dan jangan lupa hashtagnya apa nih Muti? Nah hashtagnya nih jangan lupa hashtag BNI Aksi 2022, hashtag BNI Digi Wholesale, hashtag Shifting Business to Digital, hashtag BNI 46, dan hashtag BUMN untuk Indonesia. Nah itu dia, ada di running text-nya ya. Betul. Ibu Susi, gimana Bu Susi? Gak mau ketinggalan pastinya ya. BNI Movers. Yes. Jangan ketinggalan ya untuk posting foto-foto seru kalian. Ajak semua teman-teman kantor, kalau perlu ajak bos-bosnya juga, ajak semuanya. Yuk ramekan program BNI Aksi 2022. Siapa tahu kamu jadi pemenangnya. Hadiahnya lumayan loh, buat nyenengin orang tua, buat nyenengin pacar ya, Dika atau Muti ya. Atau tambah-tambah untuk biaya nikah, cukup nggak nih kalau buat nikah? Cukup lah, banyak banget soalnya Bu. Cukup ya. Buat foto-foto yang paling seru, kreatif. Dan pemenang saya juga akan repost ya untuk para pemenangnya. Yang menang nanti saya repost di IG saya. Saya tunggu ya. Thank you Bu Susi, Pak Indra dan Pak Ige, luar biasa yang akan diposting, di-repost oleh Bu Susi. Aduh, itu kesempatan yang luar biasa ya. Jadi Ibu, Bapak, kita di sini foto bersama dulu ya. Oke, foto bersama kita ada 3 pose ya. Muti, oke, foto bersama dulu kita. Ini luar biasa, momen yang sangat luar biasa. Kita abadikan dulu. Baik Bapak Ibu, foto untuk gaya pertama dulu nih. Kita senyum dulu ya. Paling luar biasa, yang paling manis nih Bu Susi, Pak Indra dan Pak Ige. Baik, sudah siap? 3, 2, 1. Thank you. Oke, kita pose kedua nih. Pose kedua gaya untuk Carangio. Cuan. Tadi kan ngomongin fee-base ya. Oke, buat kita 2022 ini yuk, cuannya makin banyak. Sip, sudah siap. Kita hitung 3, 2, 1. Oke. Pose ketiga yang pasti mandatori BNI High Movers semuanya. Biar lebih semangat BNI High Movers. Oke. Dihitung ya. 3, 2, 1. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk silam terlebih dahulu. Dan nanti untuk Ibu Susi, kita akan ketemu kembali ya Ibu, untuk pengumuman pemenang video challenge. Gitu ceritanya. Oke, BNI Movers semuanya, kita sudah saksikan grand launching dan pemutaran video program BNI Aksi 2022. Dan gimana nih menurut kalian BNI High Movers semuanya? Hadiahnya oke banget kan pastinya ya. Ayo semuanya langsung aja di scan QR-nya ya untuk mengetahui lebih detail lagi terkait dengan BNI Aksi 2022. Nah Muti, selain itu kita juga masih mau mengingatkan lagi untuk hadiah langsung yang menonton acara hari ini ya. Ya kan, ada hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah untuk 10 orang High Movers semua. Yuk post foto kamu yang lucu dan menarik saat menonton tayangan ini, dan juga pastinya upload foto ke Instagram kalian semua. Dan pastinya harus follow dan tag Instagram @BNI-Wholesale dan @BNI-SLN. Dan jangan lupa nih hashtagnya apa nih Muti? Hashtag BNI Aksi 2022, hashtag BNI Digi Wholesale, hashtag Shifting Business to Digital,
hashtag BNI46 dan hashtag BUMN untuk Indonesia. Betul sekali. Lengkapnya jangan lupa ini ada running text di bawah ya. Betul. Oke, dan izin untuk sedikit mengulas ulang nih. Ya. Acara yang sudah pernah dilakukan dalam sosialisasi program BNI Aksi 2022 pada tanggal 14 Maret yang lalu nih Muti. Betul. Dan tanggapannya dari BNI Movers ini dan Millennials BNI ini sangat antusias dan luar biasa. Karena banyaknya program yang keren dan memudahkan pencapaian target pastinya. Bener kan Muti ya? Dan Iya. by the way ini kamu nonton juga kan? Gimana? Nonton dong. Nonton ya waktu tanggal 14 Maret lalu ya? Iya. Oke, gimana tanggapan kamu Muti Iya. kalau udah nonton Waktu nih? itu aku nonton, jadi ternyata divisi wholesale itu punya banyak solusi-solusi yang keren Dika. Terutama solusi cash manajemennya, di mana bisa membantu nasabah untuk menciptakan proses bisnis yang semakin efisien, sehingga bisa meningkatkan produktivitasnya. Keren banget. Oke, betul Tidak sekali hanya ya. itu juga, Kenapa nih Mut? ternyata program reward ini bisa menambah semangat BNI High Mover semua nih untuk segenap cabang, wilayah, sentra, bahkan bukan hanya untuk internal, tapi nasabah juga bisa berkesempatan jadi pemenangnya juga. Keren banget kan? Keren banget. Nah, untuk sekarang kita mau lihat aja untuk videonya atau seperti apa. Selanjutnya mari kita saksikan untuk sosialisasi BNI Aksi 2022 pada tanggal 14 Maret kemarin ya. Oke, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Nah ini lengkap banget ya. Tadi Pak Indra udah bilang kalau misalnya untuk nasabah kita punya cashback, punya special rate dan sebagainya. Tadi Pak Polo juga bilang selain nasabah yang jualan pun juga dapat. Jadi kita ini yang jualan kan jadi makin semangat ya. Kolaborasi juga antara WHS dan SLN juga semakin kenceng nih supaya kita bisa lompat lebih tinggi. Luar biasa sekali. Bener banget nih fan-nya. Jadi nah itu dia tadi cuplikan videonya. Untuk lebih lengkapnya BNI High Mover semua bisa langsung aja ke YouTube-nya BNI Korpu ya? Betul ya, bisa disaksikan di sana. Betul. Nah dari sisi penjualan juga nih Muti dan BNI High Mover semuanya tentunya siap untuk melakukan aksi untuk mengeksekusi seluruh potensi yang ada melalui tim garda terdepan, yaitu sales yang saat ini berjumlah kurang lebih sekitar 1.600-an ya, yang tersebar di seluruh cabang dan juga outlet BNI. Jadi tim sales tersebut sudah dilengkapi juga dengan berbagai macam program edukasi untuk peningkatan kompetensi dan juga kapabilitas sehingga memiliki jiwa militansi yang tinggi. Ini Bu Susi banget ya, jiwa militansi yang tinggi gitu kan, dan juga pastinya manajemen semua. Di era digital saat ini, SLN lakukan inovasi dengan adanya aplikasi yang dapat digunakan sales dalam menunjang semua aktivitas sales dengan tools yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja, yaitu DigiSales. Nah, DigiSales ini itu sangat memudahkan sales untuk mengakses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk proses penjualan dalam satu aplikasi, seperti adanya fitur produk dan juga adanya program yang langsung bisa ditawarkan ke nasabah nih. Informasi profil nasabah, fitur customer intimacy juga seperti greetings ulang tahun, secara otomatis ya, ada juga performance management dan lain sebagainya tentunya. Nah semua ini untuk menciptakan peluang serta kemudahan bagi sales dan juga nasabah kita semua nih Muti. Keren banget, serba digital sekarang ya. Semua digital, semua seamless juga Muti. Wow, keren. Dan tidak hanya itu Dika, tentunya untuk program BNI Aksi 2022 ini, SLN juga memberikan reward kepada seluruh channel bisnisnya, yaitu sales, cabang, dan sentra yang bisa meningkatkan akuisisi dan aktivasi transaksi nasabah dengan solusi digitalnya yang terintegrasi menuju pertumbuhan kasa yang sustain. Nah, selain itu juga SLN memberikan apresiasi nih kepada segenap salesnya yang berprestasi tentunya dengan event rutin yaitu... Aku tahu nih. Apa tuh? Sales Championship. Wah, betul benar ya? banget. Nah, harapannya dengan adanya Sales Championship tadi, itu bisa menjadi booster nih Dika untuk teman-teman sales sebagai garda terdepan BNI. Sehingga bisa berkontribusi penuh untuk pencapaian target BNI. Target BNI, betul banget nih Muti. Oke, BNI High Mover semuanya mau mengingatkan lagi nih kita di sini ya. Jangan sampai kamu ketinggalan untuk memenangkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Gitu. Caranya gampang banget nih. Gimana? Posting foto kamu aja yang lucu dan menarik ya saat menonton tayangan kita ini ya kan. Dan juga pastinya harus diupload ke Instagram kalian. Wajib follow dan tag Instagramnya @BNI-Digi-Wholesale. Officially dari WHS ya Instagramnya. Dan juga @BNI-SLN. Gitu, ini officially dari
divisi SLN juga nih. Betul. Dan juga pastinya jangan lupa juga untuk sertakan hashtagnya apa nih Muti? Hashtagnya jangan lupa ya, hashtag BNI Aksi 2022, hashtag BNI Digi Wholesale, hashtag Shifting Business to Digital, hashtag BNI 46, dan hashtag BUMN untuk Indonesia. Gitu. Lumayan banget 10 juta. Kalau tadi Bu Wiwi sampaikan loh. bisa buat modal kawin juga. Waduh, ayo nih Muti teman-teman. lumayan ya. Lumayan. Oke. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, BNI Movers semua seperti yang tadi kita lihat dalam program BNI Aksi 2022 ini memiliki program aksi video challenge. Solusi dari WHS ya, yang sudah berlangsung dari bulan Maret awal lalu nih. Wow, Muti. dari Maret ya. Betul, dan untuk program ini kita sudah mendapatkan 2 pemenang dari 2 kategori yang berbeda. Oke. Iya kan, apa aja nih Muti? Nah, untuk kategori yang pertama, video konten terbaik berhasil dimenangkan oleh Hai bro. Pak Bos, gaji karyawan belum dibayar. Terakhir ini hari. Bos, transfer ke supplier ini belum pay nih bos. Bagaimana nih bos? Bos, LC butuh approve nih, segera ya. Kenapa lu bro? Pusing banget. Pusing bro gua belum bayar gaji karyawan lagi. Aduh, mana ini? Tenang bro, sekarang kan eranya digital. Kan ada BNI Direct, semua jadi mudah. Oh iya, kan ada BNI Direct ya. Aduh, bentar ya, udah gampang. Kemudahan payroll gaji, outgoing transfer real time, approval transaksi trade kapan saja dan di mana saja. Terima kasih bosku. BNI Direct makin taki. Ya, selamat untuk Randi Ariandi Ramli dari wilayah 07. Wih, selamat kepada pemenang ya kan untuk kategori konten terbaik. Oke, luar selanjutnya biasa ya. nih. Keren banget videonya. Iya. Dan masih ada 1 kategori lagi yang menjadi pemenang nih Muti dan BNI Movers semuanya. Apa tuh Dika? Kategori selanjutnya adalah kategori video terfavorit dan berhasil dimenangkan oleh It's go, 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 go time. Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go, baby, we bringing our toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, should be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we don't die out. Want it like this, ain't no timeouts. Tell me who really gon' find out. We be disturbing the peace. Working, we serving the streets. About to go ape, going beast. Bang, bang, leave you sleep. Tick, tick, boom. It's go, 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 go time. wow, itu dia. Dan selamat untuk Ri Subakti Herma dari wilayah 04 Bandung. Itu dia pemenangnya ya. Luar biasa. Selamat bagi para pemenang video challenge WHS di Maret lalu ya. Oke, ditunggu nih yang lainnya sampai dengan akhir tahun nanti. Ayo jangan Nah, gimana nih Bu Susi? Ternyata BNI Movers antusias banget ya Bu ya untuk program yang ada ini, dan video mereka tidak kalah bagus nih Bu. Mungkin Ibu berkenan untuk memberikan testimoni dan juga mungkin memposting juga ya di Instagram Ibu ya untuk para pemenang di bulan-bulan berikutnya. Iya ya Dika ya, jadi video challenge-nya seru-seru, kreatif. Ya memang kalau urusan video challenge gini BNI Movers itu kreatif banget. Boleh nanti kirimkan saja, nanti kirimin segera ya IG pemenang-pemenangnya biar nanti saya posting di IG saya. Saya senang bangga atas kreativitas daripada segenap BNI Movers. Selamat juga tadi ya kepada para pemenang ya. Sukses terus berkreasi, terus memberikan terbaik buat BNI.
Pokoknya kalian jangan malu-malu, sebarkan energi terbaik kalian melalui konten-konten positif di sosial media. Apalagi kalian juga punya ide-ide video kreatif tentang BNI, langsung aja. Dan kalau perlu di tag ke tempat saya, pasti kita juga kita upload. Kita sama-sama harus menjual, harus terus menjual terhadap produk-produk BNI kita untuk dapat lebih dikenal lagi kepada nasabah maupun calon nasabah kita. Sukses sekali lagi ya. Sampai jumpa. Selamat untuk pemenangnya. Oke, terima kasih Bu Susi. Aduh, luar biasa. Nanti yang menang juga akan diposting di IG-nya Bu Susi. Waduh, ya kan, kapan lagi ya. yang paling hit. Betul. Oh. Oke, terima kasih Bu Susi. Ya. Cut. Oke, terima kasih. Baik, BNI Movers semuanya, last but not least, ayo masih ada waktu nih untuk memenangkan hadiah uang sebesar Rp1.000.000 untuk 10 High Movers semuanya ya. Betul. Wajib follow Instagramnya BNI WHS ya kan, dan juga BNI SLN. Dan juga kita juga ngingetin untuk juga sertakan hashtagnya apa nih Mut? Iya betul, jangan lupa ada hashtagnya, yaitu hashtag BNI Aksi 2022, hashtag BNI Digi Wholesale, hashtag Shifting Business to Digital, hashtag BNI 46, dan hashtag BUMN untuk Indonesia. Oke, dan pemenang akan kami umumkan minggu depan di Instagramnya @BNI Digi Wholesale dan juga @BNI-SLN. Jadi ikutin aktivitas kita terus pastinya ya Bud ya. Ayo yang belum follow sekarang ya. Follow. Nah Dika, nggak terasa nih, ternyata udah 1 jam kita, sejam. hampir lebih dari 1 jam loh kita menemani High Movers semuanya di acara Grand Launching program BNI Aksi kolaborasi dari SLN dan WHS. Oke, dan akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya Dika sebagai moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Susi, Bapak Indra, dan Pak Irwan, Pak Ige ya, dan juga Muti. Thank you for coming today. Oke, terima kasih juga atas perhatian dan partisipasi dari BNI High Movers semuanya dalam acara ini. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan ya. Betul, dan BNI High Movers semuanya, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan 6M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan benar, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan mensukseskan program vaksinasi. Oke, dan ingat setiap BNI High Movers semua merupakan COVID Ranger di keluarga dan lingkungan masing-masing. Oke, saya Dika dan rekan saya Muti beserta kru program BNI Aksi yang bertugas pada acara hari ini pamit undur diri ya. Salam sehat buat kita semua. See you in the next event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.